Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gin Xiao Xiucai, sang sastrawan, tidak menduga bahwa ada seseorang asing yang bisa meniru ilmu silatnya dengan baik, bahkan lebih sempurna. Dan jurus silat miliknya digunakan untuk menyerang dirinya. Bagaimana selanjutnya pertarungan unik sang sastrawan? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Seperti juga yang lain, dia tidak mampu bertahan lebih dari 20 jurus. Terdengar suara keras, yang kedua senjatanya itu, suling dan pensil, patah-patah, bertemu dengan senjata lawan yang sederhana itu. Dia meloncat ke belakang, menjura, dan berkata, "Kepandaian Tai Hiap, pendekar besar, emang amat hebat. Aku yang bodoh ini mengaku kalah." Orang itu tersenyum dan memuji. "Wih, tidak percuma julukan Gin Xiao Xiucai, karena memang hebat kepandaianmu." Ucapan itu dengan jelas menunjukkan kekaguman, bukan ejekan. Maka Gin Xiao Xiucai menjadi makin kagum dan terheran-heran. "Sekarang tiba giliran Pinto untuk kau kalahkan, sahabat yang gagah." Akan tetapi, karena sepasang senjata Pinto adalah hut tim dan kipas yang tentu saja tidak dapat kau tiru, bagaimana kalau kita bertanding dengan tangan kosong? Hendak kulihat apakah kau mampu mengalahkan Pinto dengan ilmu silat tangan kosong Pinto sendiri. Orang itu masih tersenyum, akan tetapi diam-diam ia terkejut. Tak disangkanya Tosu ini amat cerdik. Dia belum pernah melihat Tosu ini mainkan ilmu silat tangan kosong. Bagaimana dia akan dapat menirunya? Akan tetapi dengan tenang dia menjawab, "Wah, tentu saja saya akan melayani kehendak Totiang. Akan tetapi sebelum bertanding, saya harap Totiang tidak keberatan untuk memperkenalkan nama." "Sancai, Anda licik sobat. Semua orang hendak dikenal namanya, tetapi engkau sendiri menyembunyikan nama." "Baiklah, Pinto adalah Lam Hai Seng Jin yang berkepandaian rendah." "Ai, kiranya Tocu, majikan pulau dari Pulau Kura-Kura. Telah lama mendengar Totiang. Kirang hati saya dapat bertemu dan bermain-main sebentar dengan Totiang." "Nah, siaplah," kata Lam Hai Seng Jin sudah memasang kuda-kuda sambil memandang tajam ke arah lawan, karena dia ingin sekali tahu apakah benar lawan ini akan dapat menjatuhkan dia dengan ilmu silatnya sendiri. Diam-diam orang itu memperhatikan dan tersenyum, lalu dia pun memasang kuda-kuda yang sama. Kuda-kuda dari ilmu silat tangan kosong Bian Sin Kun atau tangan kipas sakti. Semacam ilmu silat yang berdasarkan singkang tinggi sekali tingkatnya, sehingga telapak tangan menjadi halus seperti kapas, namun mengandung daya pukulan maut yang dahsyat sekali. Ya, Tosu itu sudah menerjang dengan pukulan mautnya. Tampak oleh lawannya mengelak dengan cepat, dengan gerakan aneh, sama sekali bukan gerakan ilmu silatnya. Akan tetapi, betapa kagetnya melihat bahwa begitu mengelak,
lawan itu dalam detik berikutnya sudah menerjangnya dengan jurus yang sama, jurus yang baru saja dia pergunakan. Maklum akan hebatnya jurus ini, dia pun cepat mengelak untuk memecahkan ilmunya sendiri. Namun harus diakui bahwa elakan orang tadi dengan gerakan aneh jauh lebih cepat dan bahkan sambil mengelak, orang itu dapat balas menyerang. Kembali Lam Hai Seng Jin menyerang dengan jurus lain yang lebih dahsyat. Dan seperti juga tadi, lawannya meloncat dan tahu-tahu telah membalasnya dengan serangan dari jurus yang sama. Tentu saja dia dapat pula menghindarkan diri dan makin lama dia menjadi makin penasaran. Dikeluarkan semua ilmu simpanan jurus-jurus maut dari Bian Sin Kun sampai 8 jurus banyaknya. Semua jurus dapat dihindarkan orang itu dan tiba-tiba orang itu berseru. Totiang, jaga serangan ilmu silat Bian Sin Kun. Dan dengan gencar, kini orang itu menyerang dengan jurus-jurus yang tadi sudah dikeluarkannya. 8 jurus paling ampuh dari Bian Sin Kun. Karena gorakan orang itu cepat bukan main, Lam Hai Seng Jin sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang, sehingga dia terancam dan terdesak hebat oleh ilmu silatnya sendiri. Biarpun dia tahu bagaimana untuk memecahkan jurus-jurus serangan dari Bian Sin Kun, namun karena kalah tenaga dan kalah cepat, akhirnya punggungnya kena ditampar dan dia terpelanting, mukanya pucat, dan dia harus cepat-cepat mengatur pernapasannya agar isi dadanya tidak terluka. Sanjay, kau benar-benar seorang manusia ajaib. Akhirnya dia berkata sambil bangkit perlahan-lahan. Lepaskan aku. Tiba-tiba terdengar seruan halus dan semua orang menengok ke arah Sintong dan melihat betapa anak ajaib itu telah dipondong oleh lengan kiri Kiamo Chaili. Hei, lepaskan dia. 6 orang kakek sakti maju berbarengan. Mundur. Kiamo Chaili membentak dan menempelkan ujung payung pedang di tangan kanan itu ke leher Shin Leong. Mundur kalian, kalau tidak, dia akan mati. Melihat ancaman ini, 6 orang itu terpaksa melangkah mundur semua. Laki-laki aneh itu memandang dengan sinar mata berkilat. Kemudian, dia melangkah maju dan suaranya halus namun penuh wibawa ketika dia berkata, Hei, Kiamo Chaili, lepaskan bocah yang tidak berdosa itu. Enak saja kau. Mundur atau dia akan ujung payungku. Dia menempelkan ujung payung yang runcing itu ke leher Shin Leong yang tak mampu bergerak dalam pelukan lengan kiri yang kuat itu. Akan tetapi, tidak seperti 6 orang kakek yang lain, laki-laki itu masih tersenyum dan masih melangkah maju, membuat Kiamo Chaili mundur dan dia berkata, bocah itu tidak ada hubungan apa-apa dengan aku. Kalau kau bunuh dia, bunuhlah. Kan tetapi, demi Tuhan, aku akan menangkapmu dan akan memberikan tubuhmu pada beruang es untuk menjadi makanannya. Berkata demikian, laki-laki itu menanggalkan jubah luarnya. Kau Pangeran Han Tiong. Pangeran Han Tiong. Para tokoh Kang Au itu berteriak, Pangeran Pulau Es. Kiamo Chaili yang tadinya sudah merasa bahwa bocah ajaib itu tentu dapat dibawanya menjadi marah sekali. Dia menjerit dengan lengkingan panjang, rambutnya menyambar ke depan ke arah leher Pangeran Han Tiong dan pedang payungnya juga meluncur dengan serangan yang dahsyat. Laki-laki itu yang disebut Pangeran Han Tiong tenang-tenang saja, tidak mengelak ketika ujung rambut yang tebal itu seperti seekor ular membelit lehernya. Akan tetapi, ketika pedang payung berkelebat menusuk, dia menangkap payung itu dan sekali menggerakkan tangan,
pedang payung itu membabat putus rambut yang melibat lehernya. Tangannya tidak berhenti sampai di situ saja. Selagi Kiam Mu Chaili menjerit melihat rambut yang dibanggakan dan diandalkan itu putus setengahnya, kedua tangan Pangeran Han Tiong bergerak dan tahu-tahu tubuh Sin Leong dapat dirampasnya setelah lebih dulu dia menampar punggung wanita iblis itu, sehingga tubuh Kiam Mu Chaili menjadi lempas. Rambutku! Pak! Tubuh Kiam Mu Chaili menjadi lemas dan seperti lumpuh. Dengan Sin Leong dalam pondongan lengan kirinya, kini Pangeran Han Tiong berbalik dan menghadapi 7 orang itu, tidak mempedulikan Kiam Mu Chaili yang mengeluh dan merangkak bangun. Apakah masih ada di antara kalian yang hendak mengganggu anak ini? Kali ini, aku tentu tidak akan bersikap halus lagi. Sancai, Lam Hai Xianjing menjura. Harap Ong Ya maafkan Pinto yang tidak mengenal Ong Ya, sehingga bersikap kurang ajar. Maafkan aku, Pangeran. Maafkan saya. 6 orang kakek itu menggumam maaf. Hanya Kiam Mu Chaili saja yang tidak minta maaf. Bahkan wanita ini berkata, "Shh, Pangeran Han Tiong, kau tunggu saja. Kiam Mu Chaili tidak biasa membiarkan orang menghina tanpa membalas dendam." Terserah padamu. Aku selalu berada di Pulau Es. Nah, pergilah kalian, orang-orang tua yang tak tahu diri, tega mengganggu seorang bocah. Dengan kepala menunduk, 7 orang tokoh Kang Au atau dunia persilatan itu yang namanya terkenal meninggalkan hutan 1000 bunga. Karena mereka mempergunakan kepandaiannya, maka hanya nampak bayang-bayangan mereka berkelebat dan sebentar saja sudah lenyap dari tempat itu. Bahaya. Han Tiong melepaskan Si Leong dan menghela napas panjang sambil memandang bocah itu yang sudah berlutut di depannya. Bagaimana keseruan selanjutnya Sin Leong alias si anak ajaib bertemu dengan banyak tokoh sakti di usia dini, di mana belum tentu semua orang bisa mengalaminya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.